Angka perkawinan anak pada usia dini meningkat Jenuh karena 24.000 lama libur kasus. sekolah. Pemirsa, pernikahan pelajar di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat meningkat selama masa belajar dari rumah. Pernikahan dini merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebabnya. Salah satunya adalah faktor ekonomi. Dari tahun ke tahun, jumlah pernikahan dini di Indonesia teruslah meningkat. Dan dampak yang ditimbulkan sangatlah serius. Kita sebagai generasi muda harus bisa mencegah pernikahan dini agar negara kita bisa menjadi negara yang maju dan bisa terwujudnya Indonesia emas. Hai Gendis. Tahu nggak? Aku punya berita baru loh. Berita apa tuh, Dis? Itu tentang isu pernikahan dini di Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia? Iya, Itu kasusnya di mana aja emang, Dis? di Nusa Tenggara Timur yang baru. Oh, yang baru di Nusa Tenggara Timur. Iya. Terus itu kamu dapat berita dari mana itu? Google Mas, sebenarnya udah terpercaya kok sumbernya. Emang ya terpercaya? Terus Iya, kasus-kasusnya itu berapa kasus gitu, Dis? udah puluhan ribu, kelihatannya udah banyak banget kok Mas gitu tuh. Wah, puluhan ribu kasus. Terus itu nanti mau ditindaklanjuti gimana ya sama pemerintah? Terus nanti kamu bisa kasih tahu deh beritanya tadi ya. Oke, ntar kita ketemu di perpus ya, pas istirahat. Ketemu di perpus ya. Iya. Oke, Gendis. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Halo, Gendis. Halo Mas, Katanya kamu nunjukin aku berita tentang pernikahan di Indonesia, Gendis. ini loh beritanya. Berdasarkan data UNICEF, tahun 2023 Indonesia tuh menempati peringkat keempat dunia dalam pernikahan anak dengan total kasus 25,53 juta loh Mas. Ih, banyak banget, Gendis. Padahal kan di tahun 2019 UNICEF telah mencabut revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Kalau dibiarin terus-menerus sih, SDM di Indonesia pasti bakal turun terus dan juga sangat berdampak negatif kepada dunia pendidikan. Salah satu dampaknya itu meningkatkan angka putus sekolah dan memperburuk kemiskinan lintas generasi Mas. Iya, bener banget, Gendis. Dan itu resiko KDRT dan juga perceraian di usia muda pasti rentan terjadi. Ya masa umur segitu udah disebut duda atau janda, kan nggak etis banget. Iya. Dan pasti korban-korbannya kalau dicemooh terus menerus pasti juga mengalami depresi dan gangguan mental tentunya. Terus kayak gini ya Mas, peran orang tua, keluarga, dan masyarakat kita tuh penting banget. Ya jelas dong, Gendis. Nah, itu loh kayak salah satu perlakuan buruk teman-teman remaja kita di Indonesia nih, yaitu kalau punya masalah dia pasti curhatnya sama teman-teman sebayanya. Ya which is kita anggap bestie, tapi kalau bestie-nya itu menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif gimana? Itu tuh yang bahaya. Biasanya remaja-remaja sekarang tuh nganggep kalau orang tua mereka tuh nggak perhatian, nggak tahu tentang kondisi kita. Padahal kan orang tua yang lebih tahu daripada teman-teman kita. Iya dong, karena orang tahu yang tahu keseharian kita di rumah ngapain aja, terus gimana cara kita berinteraksi kan orang tua yang tahu. Itu kita tuh ya harus sebagai remaja itu harus bisa berinteraksi dan mempunyai hubungan sosial yang baik ke masyarakat sekitar Mas. Bener banget, dan yang lebih penting ya Gendis, kita harus bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Benar banget itu. Kita ya sebagai generasi muda harus bisa mewujudkan generasi berkualitas rakyat Indonesia Mas tahun 2045 yang akan datang Mas. Bener banget Gendis, maka dari itu kita sebagai agen perubahan untuk Indonesia Emas 2045 mengajak remaja-remaja Indonesia untuk bersama kita raih Indonesia Emas, stop pernikahan dini.